Halo teman-teman, selamat datang di channel Suma Zikir TV. Jangan berteriak kepada anak, ini hukumnya menurut Islam. Membesarkan anak dapat menjadi tantangan bagi setiap orang tua, karena ini bukan suatu tugas yang mudah untuk dilakukan. Sebab seringkali si kecil membuat ulah yang berdampak pada orang tua lepas kendali, akhirnya meneriaki anak-anak. Namun berteriak pada anak menurut Islam adalah suatu yang dilarang. Diriwayatkan dalam hadis, saat mengurus anak, orang tua seharusnya bisa bertindak seperti anak-anak ketika sedang bersama si kecil. Artinya, orang tua harus memahami anak-anaknya dengan lebih baik. Selain melarang berteriak kepada anak, Islam juga melarang orang tua memukul ketika anak menangis. Pada seorang anak yang menangis, Nabi kita telah memberikan penjelasan yang baik, yaitu berbunyi, "Jangan pukul bayi kamu, karena tangisan mereka memiliki arti." 4 bulan pertama menangis menyatakan kesatuan Allah SWT. 4 bulan kedua menangis mengirimkan berkah kepada Nabi dan keluarganya. Serta 4 bulan ketiga menangis adalah bayi berdoa untuk orang tua. Perlakukan anak-anak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Seperti yang dikutip dari AZ Islam, alih-alih kekerasan dan teriakan, kalian disarankan untuk memperlakukan anak-anak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Beri mereka pelukan dan ciuman setiap saat, sehingga mereka akan selalu merasakan cinta. Diriwayatkan bahwa seorang pria pernah datang kepada Nabi dan berkata, "Saya tidak pernah mencium anak saya." Lalu Nabi berkata, "Tentunya orang seperti ini akan menjadi penghuni api neraka." Cara berhenti berteriak pada anak menurut Islam. Yang pertama, istighfar. Ketika kalian berteriak kepada anak, itu tandanya kalian berada dalam keadaan marah yang disebabkan oleh bisikan setan. Oleh karena itu, penting untuk mencari perlindungan dari setan, seperti mengucapkan kata Astaghfirullahalazim agar dijauhkan dari godaan setan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Atiyah sebagai sadi Nabi berkata, "Kemarahan datang dari iblis. Iblis diciptakan dari api dan api dipadamkan hanya dengan air. Jadi ketika salah satu dari kamu menjadi marah, dia harus melakukan wudhu." Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, menjauh dari anak. Lepaskan diri dari pandangan anak-anak ketika marah. Kalian perlu melepaskan diri dari situasi sementara untuk menenangkan diri, sebab lebih baik pergi daripada berteriak kepada anak-anak. Yang ketiga, duduklah saat bicara. Faktanya saat berdiri membuat para orang tua akan lebih mudah marah. Untuk mencegah hal-hal seperti itu, sebaiknya lekas duduk ketika berbicara kepada anak-anak. Ini juga bagian dari sunnah. Yang keempat, bicara pelan-pelan. Ketika berbicara dengan anak-anak, harus dengan nada yang lembut dan perlahan. Berbicara dengan amarah hanya dapat memperburuk keadaan dan anak-anak tidak akan mendengarkannya. Yang kelima, ambil wudhu. Seperti yang dikatakan dalam hadis sebelumnya, kemarahan adalah api yang hanya bisa dipadamkan dengan air. Segera ambil wudhu ketika para orang tua marah untuk menenangkan diri. Dan itulah penjelasan tentang larangan berteriak kepada anak menurut agama Islam. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.